Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tulisan saya. Jadi bagi yang tidak berkesempatan untuk membaca bisa mendengarkan. Ya, saya akan membacakannya. Judul dari tulisan saya ini adalah layakkah kita setakut ini kepada corona? Nanti jika Anda akan nge-share tulisan ini, saya berharap Anda membaca seluruh tulisan dan memahaminya, karena akan sangat lucu jika Anda memberi sesuatu yang Anda sendiri tidak memahaminya. Saya minta Anda membaca dengan kejernihan hati dan pikiran. Singkirkan sejenak ketakutan dan kecemasan Anda, karena kecemasan dan ketakutan pasti akan mengancam kejernihan hati dan kecerdasan pikiran kita. Sambil santai menikmati kebersamaan dengan keluarga, saya mencari-cari data tentang kematian. Karena saat ini banyak sekali orang yang takut kematian gara-gara corona ini. Dalam ketakutan, orang melihat bahwa corona adalah ancaman terbesar bagi kesehatan saat ini. Corona dianggap menyebabkan kematian terbesar saat ini. Tetapi benarkah itu? Saya akan bicara tentang data. Mari kita lihat data ya. Setiap hari di antara 7,5 miliar umat manusia yang ada di bumi ini, ada 150.000 kematian. Saya ulangi lagi, 150.000 kematian setiap hari. Artinya bahwa setiap tahun ada 150.000 kali 365 hari, sama dengan 54.750.000 kematian setiap tahun. Saya akan menspesifikasi penyebab kematiannya ini. Saya berikan beberapa contohnya di tulisan ini. Pertama, penyakit jantung. Setiap tahun terjadi 9.450.000 kematian karena jantung. Jadi setiap hari kira-kira 25.000 kematian per hari. Untuk stroke terjadi 5.775.000 kematian per tahun. Jadi setiap hari ada 15.800 kematian per hari. Problem obstruksi paru, terjadi kematian 3.075.000 per tahun, atau 8.400 per hari kematian. Infeksi saluran nafas 3 juta per tahun, atau 8.200 kematian per hari. Masalah trakea, bronkus, kanker paru, terjadi kematian 1.725.000 per tahun, atau 4.700 per hari. TBC 1.275.000 per tahun kematian, atau 3.400 kematian per hari. Diabetes 1.575.000 per tahun, atau 4.315 per hari. Cedera fisik 1.425.000 per tahun, atau 3.900 kematian per hari. Diabetes, diare ini mirip dengan cedera fisik, yaitu 3.900 kematian per hari. Nah, yang harus kita perhatikan adalah tentang kematian karena bunuh diri. Setiap tahun terjadi 800.000 kematian karena bunuh diri, atau 2.191 kematian per hari. Jadi kita lihat tadi, bunuh diri, diare, stroke, terjadi kematian sejumlah itu. Coba kita bandingkan sekarang dengan corona. Data yang saya peroleh ya melalui media tentunya, per 26 Maret 2020 kemarin terjadi 21.000 kematian di seluruh dunia dalam waktu kurang lebih 4 bulan ya, karena corona terjadi kira-kira Desember, nah sekarang Maret ya. Maka kalau kita
hitung per hari dari 21.000 kematian selama 4 bulan ini, berarti terjadi kematian 175 per hari. Saya ulangi lagi, 175 per hari. Nah, data ini secara gamblang menjelaskan bahwa corona bukanlah penyebab kematian tertinggi. Maka layakkah kita setakut ini? Kalau kematian adalah alasan ketakutannya, bukankah seharusnya kita lebih takut terhadap bunuh diri atau diare? Karena corona hanya 175 per hari, bunuh diri 2191 per hari. Diare 3.900 kematian per hari. Bukankah seharusnya kalau kita takut corona karena kematiannya, bukankah kita harus jauh lebih takut terhadap penyakit jantung dan stroke? Tetapi sekali lagi, jika Anda menganggap bahwa tulisan ini untuk mengajak Anda melawan tagar di rumah saja, Anda salah besar. Saya justru mengajak Anda untuk patuh terhadap anjuran physical distancing. Saya mengajak Anda untuk patuh terhadap itu. Saya mengajak Anda untuk patuh terhadap anjuran-anjuran menjaga jarak, anjuran-anjuran pakai masker, anjuran-anjuran untuk melakukan physical distancing itu. Saya pun melakukannya, tetapi bukan karena takut corona. Saya melakukannya demi memberi kenyamanan kepada orang lain. Perlu kita sadari bahwa saat ini ada wabah yang jauh lebih berbahaya dibanding corona. Wabah itu bernama wabah ketakutan. Wabah ini sangat mungkin berpengaruh buruk bagi kesehatan jiwa raga kita. Ketakutan ini akan menurunkan kekebalan tubuh dan kekebalan mental kita. Dan jika Anda takut, jika Anda diliputi ketakutan, jika Anda dijajah oleh rasa takut, mungkin Anda akan sakit tanpa corona menyentuh Anda. Penyakit karena ketakutan bisa jadi jauh lebih pandemis, bisa jadi jauh lebih endemis, lebih pandemis dibanding corona itu sendiri. Wabah ketakutan sangat mungkin menghancurkan sendi-sendi perekonomian, sosial, dan budaya kita. Anda bisa membayangkannya sendiri. Dalam wabah ketakutan ini, kita perlu bahkan harus memberi kenyamanan kepada orang lain. Orang lain sudah ketakutan, dan sangat jahat jika kita menambah ketakutan mereka. Jika Anda tidak melakukannya, tidak melakukan jaga jarak, tidak melakukan cuci tangan, tidak melakukan pakai masker, bisa jadi Anda menambah ketakutan kepada orang lain. Kita perlu melakukan physical distancing ini dengan niat memberi kenyamanan kepada orang lain. Dan itu sungguh mulia betul. Jika Anda orang beragama, maka lakukan physical distancing ini demi menyayangi hamba Tuhan yang Anda sembah itu. Lakukanlah demi kasih sayang kita kepada hambanya. Lakukanlah demi mengurangi kecemasan hambanya, demi mengurangi ketakutan hambanya. Maka jika Anda melakukan physical distancing ini demi kasih sayang Anda kepada hambanya, maka insya Allah Sang Maha Pengasih akan memberkati kita dengan kasih sayangnya. Jika demikian, kita boleh berharap Dia segera menebarkan kesejahteraan di muka bumi. Kita boleh berharap Dia yang maha menggenggam kehidupan dan kematian memerintahkan corona untuk segera menghentikan tugasnya. Ini tulisan saya. Sekali lagi, saya harap terutama jika Anda ingin mengesernya, Anda membacanya dan memahaminya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.